Salam mulia jaya Nusantara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita mengingat sejarah yang mana terdahulu kala kata-kata mutiara Bung Karno telah memberikan getaran di jiwa kita hingga sampai saat ini hidup dalam sanubariku. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas rakyat segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem dan tentrem. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik satu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sendiri sebagai suatu bangsa tidak akan dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Maka percayalah dirimu dan cintailah bangsamu dan negerimu. Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartean yang dapat memecah belah persatuan bangsa ini. Ingatlah, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah apapun. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang sungguh indah. Kalau pemuda sudah berumur 21 tahun sampai 22 tahun sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya.
Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat, wahai elang Raja Waliku. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bestik tapi menjadi budak. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia. Biar semua negara besar dunia ini dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Berikan aku 10 pemuda, akan ku goncangkan dunia. Dalam pidatoku sekali merdeka tetap merdeka, ku cetus semboyan. Kita cinta damai, tetap kita lebih cinta kemerdekaan. Saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang. Rakyat padang pasir bisa hidup, masa kita tak bisa hidup? Berilah aku 1.000.000 orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan Gunung Merapi dari tempatnya. Dan berilah aku 10 pemuda yang bersemangat besar, niscaya aku sanggup menggemparkan dunia. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia, merdeka, itulah kapal persatuan adanya. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Engkau telah sering mendengar mengenai diriku, bahwa aku ini sejak usia 16 tahun telah mencemplungkan diri dalam gerakan untuk tanah air bangsa dan cita-cita. Saudara-saudaraku, jangan kamu pernah merasakan bahwa cinta yang kamu rasakan itu membuatmu derita. Sungguh Tuhan memberikan cinta dalam hatimu adalah anugerah, dan itu harus kamu syukuri. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Tulislah tentang diriku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Dua sifat yang berlawanan. Aku bisa lunak, aku bisa cerewet, aku bisa keras dan laksana baja, dan aku bisa selembut irama dan sutra. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, elang Raja Waliku. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Sebelum Anda mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, dan hidup ini pun akan kupersembahkan kepada tanah air dan bangsaku. Janganlah melihat di masa depan dengan mata buta. Mata yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang.
Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hatimu, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol. Dari sudut positif, kita tidak bisa membangun kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat dan sejati. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Kamu orang ini betul-betul tidak mempunyai rasa kasihan kepada sesama hidup. Salahnya kijang itu kamu tembak. Bagaimana kalau kijang yang kamu tembak itu masih mempunyai anak kecil yang memerlukan pertolongan induknya? Apakah kamu orang di sini kekurangan makan? Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern, asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme. Apa yang sudah disepakati secara politik jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Saudara-saudaraku, saya Sri Rama Suryantara atau Bung Rama mengucapkan terima kasih. Tetap bersatu padu dalam sinergi membangun negeri. Salam jaya, kemuliaan, Pancasila menang.